semua, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini di tanggal 4 September 2024 di hari Rabu ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak Ibu remaja Nafas Sebulung dan juga adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dalam Galatia 5 pasal yang kelima ini tidak lepas dari satu judul secara menyeluruh. Dari Galatia 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 yang berjudul kemerdekaan Kristus. Pada saat itu di Huria Galatia, di jemaat Galatia ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, ada juga orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Timbullah pertentangan di antara mereka, yaitu mengenai hukum Taurat sebagai keselamatan yang terus dibawa oleh orang Yahudi walaupun mereka sudah mengenal Kristus dan sudah mengimani Kristus. Oleh karena itulah Rasul Paulus menulis surat ini dengan mengatakan bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu kita nggak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Bahkan dikatakan di ayat yang pertama, Galatia 5 ayat yang 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan? Itu adalah peraturan hukum Taurat. Makanya dikatakan, sesungguhnya aku Paulus, ayat yang kedua, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi orang-orang Kristen yang berasal dari orang Israel ini memaksa orang-orang non-Israel agar mereka mau disunat. Mereka memaksa non-Israel agar mau melaksanakan apa yang dahulu mereka terima sebagai sebuah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus menentang hal ini, bahwa sesungguhnya Kristus telah menggenapi hukum Taurat dan bahkan ia telah memerdekakan kita sehingga kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat tetapi hidup dalam kasih karunia. Itulah mengapa dikatakan ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dan ketika mereka melaksanakan hukum Taurat, mereka masih merasakan bahwa disitulah keselamatan. Padahal keselamatan tidak lagi ada dalam hukum Taurat. Keselamatan itu ada di dalam Kristus. Kalau kita melihat dari sejarah mengenai sunat,
maka kita akan melihat sejarah bagaimana dahulu itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan setiap keturunan Abraham harus disunat. Yesus pun disunat pada hari ke-8. Nah, namun itu adalah waktu bangsa Israel hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam sebelum datangnya Mesias, yaitu Yesus. Ketika Yesus datang, maka keselamatan itu tidak ada lagi dalam hukum Taurat, tetapi hanya ada di dalam Yesus. Bagi setiap orang Israel Kristen pada saat itu, bahwa melaksanakan hukum Taurat itu adalah keselamatan. Sehingga kemudian dikatakan itu di luar kasih karunia. Makanya dikatakan kebenaran yang ingin disampaikan dalam nats hari ini bahwa kita sudah hidup dalam kasih karunia. Oleh karena kita hidup dalam kasih karunia, sudah dimerdekakan. Masuk kita di ayat yang kelima. Sebab oleh Roh. Apa itu artinya sebab oleh Roh? Kalau kita sudah dimerdekakan, maka hiduplah, dalam ayat Galatia 5 ayat 18 dikatakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, di sini. Jadi hiduplah oleh Roh. Dan maka dalam ayat 16, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita ingat bagaimana penjelasan Rasul Paulus dalam Roma, justru ketika aku mengenal hukum Taurat, aku mengenal dosa. Bisa kita baca dalam Roma 7 ayat 7. Nah, kemudian dikatakan lagi, dan sebab oleh Roh dan karena iman. Apa artinya? Artinya dan karena iman berarti ada landasannya. Landasannya adalah iman Kristiani. Apa itu landasan iman Kristiani? Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 bisa dikatakan jelas sekali bahwa landasan iman kita adalah Yesus Kristus. Dan oleh karena itulah, karena Yesus yang kita imani adalah juru selamat, maka kita menantikan sebuah kebenaran yang datangnya dari Tuhan Yesus. Apa itu? Hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini luar biasa. Jadi kebenaran yang kita nantikan itu adalah hidup yang kekal itu. Maka itu hiduplah oleh Roh, dan landasan iman kita tetaplah landasi iman kita pada Yesus Kristus. Jangan landasi iman kita pada hikmat dunia ini. Karena Yesus adalah hikmat Allah itu sendiri. Dia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oleh karena itulah, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi adalah karena kasih karunia Tuhan saja untuk kita. Maka marilah hidup oleh Roh. Daging lemah, tetapi Roh penurut. Seringkali dalam hidup kita kalah dengan keinginan daging kita. Kita kalah dengan keinginan-keinginan dunia ini. Kita ingin sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita bahagia, tetapi kemudian nggak kita landasi dengan iman kepercayaan kita. Dan kita nggak mau dipimpin juga oleh Roh Kudus, sehingga kemudian kita semakin jauh dari Tuhan. Nats hari ini, walaupun terkadang kita belum bisa melihat hidup yang kekal itu, tetapi Tuhan mau agar kita percaya
bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya bahwa kita beroleh hidup yang kekal, maka maulah dipimpin oleh Roh. Walaupun susah kita, miskin kita seperti dianiaya dan lain sebagainya, tetaplah imani bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah mau dipimpin oleh Roh. Ketika ada orang yang mencelakai kita, ada orang yang berbuat jahat sama kita, kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu, tetaplah kerjakan keselamatan kita. Tetaplah mau dipimpin oleh Roh. Tetaplah landasi iman kepercayaan kita ini, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan lihatlah, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Mari tetap kerjakan yang terbaik dan tetap berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang maha kasih, Allah maha penyayang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, Engkau Yesus adalah juru selamat kami. Dan karena Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah memberikan jaminan kepada kami bahwa hidup yang kekal itu adalah milik kami. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Bapa, biarlah kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami tetap melandaskan iman kami kepada Yesus Kristus ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami semua dengan sukacita menantikan kebenaran itu, yaitu hidup yang kekal itu. Pimpin kami ya Bapa. Inilah kami semua ya Tuhan, jemaat-Mu ya Bapa. Kami semua yang percaya kepada-Mu. Berkatilah kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah juga Tuhan cucu-cucu kami. Dalam keadaan apapun sekarang ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu kami lihat. Kami memandang segala sesuatu dengan mata iman kami ya Tuhan, bahwa segala sesuatu akan menjadi baik ketika kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Pak. Kalaupun ada di tengah-tengah kami yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa agar Tuhan yang memberikan kesembuhan, agar Tuhan yang memberikan pemulihan kepada yang sakit. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya kepada-Mu Tuhan kami berserah, menyerahkan segala hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih kami dari Allah Bapa, dan kasih kami dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.